Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini saya akan menyampaikan materi praktikum komputasi biomedis untuk bab yang pertama, yaitu mengenai metode mencari akar suatu persamaan. Dan di sini kita akan belajar menggunakan dua metode, yaitu metode diseksi dan regulavalsi. Jadi sebenarnya untuk metode pencarian akar ini tidak hanya dua metode ini, nanti juga akan ada metode satu lagi yang akan dikenalkan di minggu selanjutnya, yaitu Newton Raphson. Tapi untuk yang saat ini kita akan menggunakan metode biseksi dan regulavalsi. Nah, sebelum itu kita harus pahami terlebih dahulu tentang pencarian akar suatu persamaan. Ketika kita ingin mencari akar dari suatu persamaan, maka sebenarnya yang kita lakukan adalah mencari ketika fungsi tersebut tuh bernilai 0 atau y-nya itu bernilai 0. Ketika y-nya bernilai 0, kemudian kalau fungsinya itu variabelnya x begitu ya. Nah, itu x-nya berapa? Itu yang akan kita cari di sini. Jadi itu merupakan dasar yang harus kita pahami terlebih dahulu pada proses pencarian akar. Dalam dua metode yang akan kita pelajari hari ini, dua metode tersebut hanya mencari satu nilai akar. Tapi sebenarnya kalau kita lihat akar suatu persamaan, nah itu bisa saja nanti persamaannya itu persamaan kuadrat sehingga akarnya itu ada dua, atau persamaan kubik yang akarnya itu ada tiga, yang bisa aja lebih dari satu. Tetapi untuk metode biseksi dan regulavalsi di sini digunakan hanya untuk mencari ketika untuk mencari satu nilai akar tertentu. Nah, kita akan mulai dengan metode biseksi terlebih dahulu. Nah, metode biseksi ini dikenal juga dengan nama metode namanya interval halving ataupun binary search atau dikotomi. Jadi itu sama semua ya. Yang intinya adalah istilahnya itu mencari pencarian akar dengan cara mengecilkan interval dengan terus mencari setengahnya sampai mendekati akar yang kita cari, seperti itu. Jadi harus dipastikan terlebih dahulu bahwa interval yang akan kita pakai itu memang interval yang mengapit akar dari persamaan tersebut. Nah, itu harus dipastikan terlebih dahulu. Maka dari itu di sini ada syaratnya. Syaratnya yaitu mungkin akan lebih gampang ketika kita lihat di gambar ya. Nah, ini gambar seperti ini. Jadi karena tadi kan disebutkan bahwa akar suatu persamaan itu didapatkan ketika fungsinya atau y-nya itu sama dengan 0. Jadi ketika y sama dengan 0, nah ini garis perpotongan dengan si fungsinya, ini adalah akarnya di sini. Nah, maka interval yang akan kita gunakan itu harus mengapit akar tersebut. Misalkan di sini tuh A dan B ya. Yang ini A0 dan B0, yang titik ini dan titik ini. Nah, ini kan sudah mengapit seperti ini, sudah benar. Kemudian bagaimana cara mengetesnya bahwa benar kedua titik ini mengapit dari akar yang akan kita cari. Nah, itu caranya adalah ketika ada suatu fungsi memotong, pasti kan satunya itu posisinya itu di bawah, satunya posisinya di atas, atau sebaliknya ya, gambarnya bisa aja sebaliknya begitu. Nah, itu ketika terjadi seperti itu, maka harus kan ada yang di atas dan di bawah. Pas nanti nilai y-nya ada yang minus, ada yang positif. Maka syarat yang akan kita gunakan adalah ketika y-nya untuk titik yang pertama, ya gitu ya kita sebutnya, dikalikan dengan yb, maka hasilnya harus minus atau kurang dari 0. Nah, ini sama dengan yang disebutkan di sini. Nah, ini syaratnya. YA atau di sini FA gitu ya. Titik A yang dimasukkan ke fungsinya tadi dikalikan dengan titik B yang dimasukkan ke fungsinya itu harus kurang dari 0. Nah, ini syaratnya harus terpenuhi terlebih dahulu agar memastikan bahwa dua titik interval yang kita gunakan itu benar-benar mengapit si akar persamaannya. Nah, itu harus dipastikan terlebih dahulu. Nah, ini kan. Ketika ada interval A dan B, dan FA dikalikan FB kurang dari 0, maka value C
atau si akarnya itu ada di dalam A dan B. Kayak begitu. Dan itu berlaku, nanti akan berlaku Fc-nya itu akan sama dengan 0. Seperti ini. Nah, untuk metode biseksi, tadi tuh si intervalnya akan selalu dipotong setengahnya, kemudian untuk sampai nanti dapat paling kecil. Jadi misalkan seperti ini ilustrasinya. Misalkan pertama itu A0 dan B0 yang sepanjang ini. Sudah dicek A0 dan B0 di sini kalau dikalikan maka dia akan minus. Oh, sudah benar. Kemudian sekarang untuk mencari istilahnya interval yang setengahnya yang baru, maka harus dicari titik tengahnya R0. R0 itu bagaimana mencarinya? Ya berarti ya apa rata-ratanya gitu ya antara A dan B. Jadi A plus B bagi 2 akan dapat R0 di sini. Nah, kemudian batasnya harus kita ubah. Yang awalnya A0 dan R0, kita harus cek dulu nih di sini R0 apa namanya? Biasanya pengecekannya boleh pakai yang A0 atau yang B0 ya, terserah mau pakai yang mana, pakai salah satu aja. Misalkan kita pakai acuannya A0. Jika yang R0 ini FR0 gitu ya, FR0 dikalikan dengan FA0, maka hasilnya masih minus. Nah, berarti nanti B-nya harus digantikan dengan R0. Tapi kalau sebaliknya, berarti yang A0-nya yang diganti dengan R0. Seperti itu prosesnya. Dan itu prosesnya terus berulang sampai kemudian interval itu sangat kecil dan kita akan mendapatkan R0-nya itu semakin mendekati ke satu nilai tertentu. Nah, nilai tertentu itulah yang nanti akan menjadi akar persamaan kita. Dan prosesnya nanti itu berulang-ulang, jadi loopingnya itu bisa kita tentukan berhentinya sampai kapan. Misalkan kita kasih batasan menggunakan maksimum iterasi, boleh, atau error, itu juga boleh, tapi sebaiknya menggunakan maksimum iterasi ya. Jadi akan lebih kelihatan bagaimana kemudian angka tersebut semakin menuju ke akar persamaan yang kita inginkan. Nah, mungkin kita langsung akan coba di ini ya, Google Colabs. Mungkin sekalian saya jelaskan sedikit. Untuk di Google Colabs harus diperhatikan bahwa kemarin dari penjelasan saya ada yang sedikit kurang. Itu adalah masalah tentang library. Di situ ada library, misalkan kita kalau misalkan menggunakan perhitungan matematik, kita yang lebih advance ya, misalkan menggunakan trigonometri atau menggunakan eksponensial, maka kita harus import terlebih dahulu ini apa namanya math. Atau kalau misalnya numerical biasa itu bisa pakai NumPy, NUMPY. Nanti akan saya sebutkan begitu cara menuliskannya. Cara menuliskannya seperti ini. Nah, ini import. Kemudian library-nya apa? Misalkan NumPy. Jangan sampai typo ya. NumPy seperti ini. Atau kalau misalkan tadi yang sempat saya bilang, kalau misalkan yang lebih ini apa matematika yang trigonometri eksponensial, kita pakai math. Atau ada juga yang kalau misalkan mau ada gambarnya, ada namanya matplotlib. Nah, kalau namanya terlalu panjang, bisa kita singkat menjadi dikasih ini. Misalkan matplotlib kalau kepanjangan, disingkat jadi MPL begitu. Atau yang NumPy ini biasanya seringnya disingkat sebagai NP. Nah, itu bisa nanti ketika penulisan kita bisa menggunakan np. Apa begitu. Oke, saya lanjutkan di sini. Kita akan lanjut karena di sini kita hanya pakai yang math mungkin. Tapi nggak apa-apa, ini kita pakai yang atas itu. Pertama, kita harus, karena tadi kan kita harus punya fungsinya terlebih dahulu, maka kita harus deklarasi fungsinya apa di sini. Kita pakai fungsi X misalkan. Nah, cara penulisannya cek lagi ya, seperti yang di minggu sebelumnya, cara penulisan sintaksnya seperti apa, diperhatikan. Kemudian di sini saya langsung pakai return. Kemudian fungsinya apa? Nah, fungsinya saya ambil yang gampang dan biar bisa ketahuan gitu ya, hasilnya lebih gampang. Pakai X kuadrat min 16 gitu misalkan. Nah, ini adalah fungsinya yang akan saya coba di sini.
Kemudian fungsinya sudah, sekarang kita akan pertama tadi yang paling penting adalah menentukan intervalnya dan juga maksimum iterasi. Misalkan intervalnya di sini saya pakai A-nya itu gampangnya itu pakai angka yang ini ya, pasti misalkan A 0 sama 10. Kemudian max iterasinya kita pakai 10 dulu misalkan. Nanti bisa dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan. Sudah, kemudian kita harus bentuk terlebih dahulu proses syaratnya. Syaratnya tadi, kita harus hitung dulu ya, FA itu adalah fungsi A-nya itu dimasukkan ke 0, di sini langsung pakai A ya. Terus FB itu fungsi B. Oke, sudah. Nah, sekarang di sini if FA dikalikan FB itu kurang dari 0, maka yang dilakukan yang di dalamnya ini gitu ya berarti. Yang dilakukan apa di sini? Yang dilakukan adalah, di sini looping baru bekerja. Looping bekerjanya di sini. Pertama kita mungkin cek dulu. Looping akan berhenti sesuai dengan maksimum iterasi. Jadi di sini kita akan pakai looping while misalkan. Saya akan pakai while. I-nya itu kasih nilai awal dulu ya di sini. I-nya mulai dari 0 deh. Berarti di sini atau 1 ya. 1. Ketika I masih kurang dari max iterasi itu, maka bisa dilakukan yang di bawahnya. Apa yang akan dilakukan? Yang dilakukan di sini pertama adalah tadi ngecek sudah di sini. Sebentar. Kita ganti batasnya ya di sini berarti. A baru. Bukan, kita mencari R0 dulu ya. R0 itu A ditambah B bagi 2. Kemudian FR0 itu kita masukkan ke fungsinya kan tadi untuk ngecek R0. Baru kemudian setelah dimasukkan ke fungsinya, di sini kita coba tampilkan terlebih dahulu. Tampilkan apa aja yang di-print. Yang di-print di sini ada mungkin iterasi, terus kemudian R0-nya dan juga FR0-nya. Iterasi sebentar. I, terus kemudian ini pakai di tab ya biar rapi. Nanti yang depannya pun juga bisa. Tapi ini kalau untuk masalah tampilan bisa di akhir sebenarnya. Step, slash step.
Kemudian di sini R0-nya kita tampilkan. Kemudian tab lagi, ini kita copy. Itu di sini FR0. Setelah itu, tadi kan ini ya logikanya ya yang harus kalian ikuti adalah tadi kita harus masukkan mencari FA dan FB untuk kemudian bisa kita masukkan ke syarat batasnya ini. Kemudian kita looping di sini untuk tadi itu proses biseksinya ya di sini untuk semakin menyempitkan dari intervalnya. Jadi intervalnya itu semakin disempitkan, ini dibagi dua, kemudian dimasukkan ke fungsinya, baru kemudian kita print untuk kita lihat seperti itu. Nah, kemudian di sini setelah di print, nah di sini ada syarat lagi. Tadi kan kita harus bisa mengganti batasnya. Kalau misalkan di sini FA, kita pakai acuan yang FA ya. Oh, ini pakai kurung dulu. FA dikalikan dengan FR0 itu kurang dari 0, maka kalau FR0 kurang dari 0, maka yang harus dilakukan adalah berarti yang FB-nya itu digantikan dengan sama dengan FR0. Nah, ini harus hati-hati atau mungkin di sini ya B-nya itu sama dengan R0. Nah, jadi kalau FA dikalikan dengan FR0 itu nilainya negatif, nah berarti kan mereka berdua ini mengapit si akar begitu. Makanya akhirnya batas yang baru yaitu kita pakai yang R0 sama FR0. B sama FB-nya digantikan dengan yang baru ini begitu. Itu prosesnya akan berlanjut terus. Nah, ini akan seperti ini. Kemudian yang satunya, kalau misalkan yang sebaliknya, kalau yang sebaliknya berarti yang di sini yang A0 yang diganti. Kemudian FA. Nah, seperti ini. Oke, ini akan diganti. Kemudian nanti akan looping lagi. Nah, jangan lupa looping untuk while itu punya syarat bahwa dia nggak bisa nambah sendiri. Makanya di sini kita pakai yang seperti ini untuk dia selalu nambah satu terus gitu ya. Nambah satu, nanti kemudian dia akan naik lagi. Naik lagi lihat I-nya. I-nya kan sekarang jadi 2. 2 masih kurang dari 10, maka dia akan proses lagi. Akan terus seperti itu. Sekarang kita akan coba eksekusi. Masih proses, semoga tidak ada kesalahan. Ini sudah keluar hasilnya ya. Oke, ini karena kurang dari sama dengan ya. 5. Nah, ini masih belum terlalu kelihatan. Jadi di sini kita akan coba sekarang maksimum iterasinya kita naikkan jadi 20. Kita run lagi. Oke, akan kelihatan. Ini tadi ini iterasi. Ini adalah tebakan awalnya. Yang di sini saya pakai adalah R0 tadi ya, nilai titik tengahnya langsung. Kemudian di sini FR0. FR0 akan mendekati ke angka 0 nantinya. Di sini akan semakin mendekati angka 0 nantinya. Kalau yang R0 dia akan mendekati satu angka tertentu yaitu akar dari persamaan tersebut. Yang tadi kita pakai kan X kuadrat min 16 yang itu akarnya adalah min 4 dan 4. Yang diapit oleh 0 dan 10 adalah angka 4.
kita bisa cek di sini. Untuk R0-nya itu di sini bisa dilihat R0-nya itu adalah 5.0, ini semakin mengarah ke satu nilai tertentu, yaitu angka 4 ini. 3,999 ini mulai iterasi ke 11 sampai iterasi ke 20 dia udah mulai mengerucut ke satu angka tertentu. Nah, yang seperti ini itu istilahnya adalah konvergen begitu ya. Jadi semakin menuju ke satu nilai tertentu yang itu merupakan hasil yang kita cari di sini. Nah, biasanya kalau udah ketemu seperti ini, nanti tampilannya bisa diperbaiki agar lebih oke. Misalkan di atas kalian bisa kasih keterangan, diberi keterangan